Halo, berjumpa lagi bersama saya, Bang ABD. Oke, sahabat tani, berjumpa dengan saya ya. Untuk edisi kali ini, saya manen lagi nih di blok B20. Ini jenis sawit yang sama, masih yang sama ya teman-teman, di varietas DXP PPKS. Ini setara dengan Simalungun ya, sama. Kalau jenis buahnya kalian bisa melihat sendiri di layar HP kalian masing-masing. Oke, sebelum kita panen, kita melihat kondisi ancak saya terlebih dahulu, apakah di sini ada buah yang sudah masak. Oke, sepertinya ini sudah masak. Nanti kita panen, kita turunkan ya teman-teman. Dan ini adalah jenis varietas DXP Simalungun ya, juga bisa disebut sawit Simalungun. Di sini tidak bisa dibedakan secara fisik maupun secara detail ya teman-teman. Kalau untuk di wilayah blok B20 ini, itu untuk penanamannya itu dicampur ya. Dahulunya itu dioplos istilahnya ya teman-teman. Ada yang DXP PPKS, ada yang Simalungun. Kemudian kalau menurut saya ini jenis PPKS Simalungun ya, setahu saya. Jadi buahnya muter seperti ini. Kemudian untuk satu pokok ini nanti kita hitung ada berapa tandan ya. Tapi di sini masih ada yang mentah teman-teman ya. Di sini ada satu yang sudah masak, nanti kita turunkan. Ini kita geser lagi, kita lihat sebelah sini. Sangat wow ya teman-teman, sangat muter. Tapi buahnya agak sedikit ngelandak teman-teman ya. Tapi lumayan, nanti kita cari yang sudah masak, sudah matang ya. Oke, kita hitung ya untuk satu pokoknya itu ada berapa. Nanti kita lihat-lihat lagi di sebelah sana. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini kalau masak semua mantap ya teman-teman. Kalau 14 tandan masak semua. Tapi di sini untuk hari ini itu buahnya agak mengurang ya. Dalam masa pematangannya itu agak mengurang untuk hari ini. Kemarin saya belum dapat basis. Kalau di sini basisnya 180 dan ada juga yang 175 tandan ya teman-teman untuk satu basisnya. Oke, kita melihat pokok kelapa sawit yang lainnya. Ini termasuk kemarin buahnya itu banyak yang ngelandak, tapi sekarang buahnya sudah mulai membesar seperti ini. Sudah lumayan lah ya teman-teman. Jadi ini juga sudah bisa dipanen. Jadi ini sudah ada yang masak satu, nanti kita turunkan. Dan ini sudah layak dimuat di mobil ya teman-teman. Ini sudah masak walaupun belum membrondol. Ciri-ciri buah masak yang
sudah layak untuk diturunkan ya, seperti tadi teman-teman ya. Minimal sudah membrondol atau sudah merah saus ya. Kalau di kalau dipencet itu biasanya sudah agak lunak ya. Kalau masih keras itu jangan dulu ya teman-teman. Itu belum masak. Walaupun sudah merah itu, kalau belum keluar minyak itu jangan diturunkan dulu. Itu masih belum masak sempurna ya. Kalau yang masih keras itu biasanya menunggu waktu hingga 1 mingguan lagi ya teman-teman, baru dia nanti bisa membrondol ya teman-teman. Oke, kita ke bawah. Ini di ancak saya ini ada turunan seperti ini, jalan turunan seperti ini teman-teman ya. Jadi biasanya kalau saya panen di sini kalau ngangkong buah itu cukup lumayan agak berat ya. Jadi biasanya saya langsir ke arah situ. Nah, itu kan ada jalan ya, jalan menuju ke arah jalan poros ya. Jadi biasanya dari atas saya langsir ke bawah pakai angkong, nanti mengarah ke situ ya teman-teman. Jadi biar agak mudah pada saat saya ngangkong ya. Dan ini saya sedikit membagikan pengalaman saya selama saya bekerja di sini. Saya kurang lebih bekerja di sini kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun kurang ya. Saya lumayan sudah mengerti apa itu jenis sawit PPKS maupun DXP Simalungun ya. Di sini itu ya sudah bisa dibedakan ya teman-teman, mana itu yang PPKS, mana itu yang Simalungun ya. Di sini kalau ada platnya itu, plat merek di setiap blok itu pasti ada teman-teman ya. Sudah dipastikan bisa dibedakan mana yang DXP PPKS biasa, mana yang Simalungun ya teman-teman. Jadi seperti itu kalau di sini. Dan ya tidak banyak ya teman-teman. Ini ada satu ya. Ini kira-kira tingginya sudah ada 1,5 meter ya teman-teman. 1,5 meter. Ini nanti kita turunkan buahnya ya. Ini sudah masak ya teman-teman. Jadi untuk hari ini itu buahnya agak kurang. Aku manennya itu agak santai sedikit ya teman-teman. Jadi nggak terlalu terburu-buru, karena ini masih pagi juga ya. Masih jam 7 pagi lewat 15 menit. Ya kalau saya masih baru datang ke lahan itu nggak langsung panen ya teman-teman. Biasanya saya sarapan dulu, kemudian ya merokok dulu ya, santai ya teman-teman. Dan di sini nanti saya tidak merekam kegiatan panen saya ya teman-teman. Ini saya sekedar review, melihat-lihat keadaan kelapa sawit di sini. Dan apa kabar keadaan sawit Anda, sahabat tani, sahabat planter? Apakah seperti ini juga? Kalau seperti ini juga, ya bisa komen di video ini. Ini lumayan cukup besar. Ini satu tandan bisa mencapai 5 kilo sampai 6 kiloan ya teman-teman. Ini buahnya lumayan berat ya kalau masih seperti ini. Masih buah apa ini, dikatakan buah mengkal.
dikatakan masak iya, tapi belum membrondol ya. Sebenarnya ini sudah layak turun, namun di sini belum ada yang membrondol, sudah merah saus. Nah, jadi yang saya bicarakan tadi, kalau dia sudah keluar minyak seperti ini, kalau dilukai seperti ini, kalau sudah keluar minyak, ya berarti sudah layak turun ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah keluar minyak. Nanti kita turunkan, kita panen, dan kita langsir ya. Oke, kita lihat lagi mana yang buah masak tapi belum layak turun ya. Kita akan kasih lihat ke semua penonton bagaimana cara melihat buah yang masak tapi belum layak turun. Nah, oke teman-teman ya, ciri-cirinya mana ya, kita cari lagi. Ini sudah membrondol, ini sudah ada yang merah, tapi masih ada yang mentah seperti ini ya, masih ada yang hijau, tapi sudah ada yang membrondol seperti ini. Nah, ini sebenarnya belum layak turun, tapi sudah mulai membrondol seperti ini. Nah, ini bisa jadi buah sakit ya teman-teman. Dikatakan buah sakit bukan, tapi di sini buahnya sehat ya. Tandanya itu sehat, tidak ada cacat ataupun busuk. Pembusukan itu tidak ada sama sekali di sini teman-teman. Tapi di sini sudah membrondol ya. Nah, ini kalau menurut saya bisa diturunkan, tapi beresiko. Kenapa? Di sini buah tandanya itu masih mentah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan cari lagi ya. Kita akan cari lagi mana buah yang merah tapi belum layak turun. Kita cari lagi teman-teman ya. Nah, kalau ini sudah layak turun ya teman-teman. Ini sudah layak turun, sudah masak ya. Oke teman-teman, inilah dia sawit yang saya bicarakan tadi. Jadi seperti ini ciri-ciri sawit yang belum layak turun. Jadi di ujungnya ini ada sedikit hitam-hitam dan masih keras seperti ini ya. Kalau dilukai itu agak sedikit keras ya. Nah, ini belum layak turun. Kenapa? Jadi biasanya menurut pengalaman saya, kalau ini diturunkan biasanya itu di tengahnya itu, di dadanya itu masih agak putih ya. Jadi kalau di sini, di tempat saya kerja, itu bisa kena pelanggaran atau kena penalti ya teman-teman. Jadi seperti itu ciri-ciri buah yang belum layak turun kalau di sini teman-teman ya. Kalau di sawit-sawit pribadi mungkin ini sudah turun, sudah layak ya mungkin ya teman-teman ya. Ini sudah mulai masak.